Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam hari yang baru. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mendengar dengan baik dan juga dapat meresapkannya dalam hati sehingga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh dapat menjadi obor penerang bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 13 Agustus, Pekan Biasa ke-19. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, paling tidak kita akan membahas 4 poin ya. Nah, yaitu mulai dari pertanyaan orang Farisi ya, yang motivasinya sudah jelas bagi kita sebenarnya itu untuk mencobai Yesus. Tetapi bukan berarti bahwa mereka bermaksud jahat, tapi memang mereka pada zamannya itu ya punya pandangan-pandangan mengenai kehidupan suami istri, juga mengenai perceraian. Mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kalau mereka bertanya gitu, ya kita tentu tidak langsung boleh berpikiran bahwa mereka itu jahat, tidak Bapak Ibu ya. Karena pada zaman itu memang ya ada pandangan-pandangan itu yang memberi pemikiran mengenai bagaimana hubungan suami istri ya, terutama kalau ada persoalan-persoalan dalam hubungan suami istri ya. Nah, di satu pihak ada orang yang berpandangan bahwa zaman itu mereka mengatakan ya boleh saja atau sah-sah saja orang menceraikan istrinya ya, terutama kalau ada kesalahan atau pada istilahnya itu kalau istri itu berzinah atau membuat kesalahan ya, maka itu boleh diceraikan ya, tetapi spesifik ya karena perzinahan ya, artinya sang istri itu membuat tindakan amoral ya, yang bisa saja tentu saja hal itu kan mempermalukan hubungan suami istri ya. Tapi ada aliran lain, aliran Hillel namanya ya, itu
memperluas pandangan itu ya. Jadi bukan hanya karena zina orang sah-sah saja menceraikan istri, tapi tadi ya alasan apa sajalah yang pokoknya berbentuk kesalahan. Orang sudah bisa atau boleh menceraikan istrinya. Jadi dua pandangan itu hidup di zaman Yesus ya kan. Nah, sementara orang Farisi itu kemudian mencari tahu pandangan Yesus kira-kira seperti apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, menarik ya. Apa yang disampaikan aliran-aliran itu kan motivasinya ya itu tadi ya berdasarkan pikiran manusiawi ya, keadaan sosial, kehidupan sosial pada waktu itu. Tapi Yesus sekali lagi sebagai putra Allah, sebagai Mesias mengingatkan kita kepada apa sebenarnya yang dipikirkan Allah tentang kehidupan perkawinan itu. Makanya dia tadi mengatakan ya, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Dan firman Tuhan mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mendengar firman Tuhan di dalam perjanjian lama ini, bagi Tuhan itu tidak ada atau tidak mengenal yang namanya perceraian. Kalau orang sudah menikah, ya Tuhan menghendaki bahwa kehidupan pernikahan itu sungguh diperjuangkan. Karena apa? Karena nilai pernikahan itu sangat luhur. Itu bukan hanya bahwa orang mau memilih seorang dan mau bersama-sama dengan dia, tidak ya. Dan juga hidup pernikahan itu bukan soal keuntungan pribadi ya, tetapi juga melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mendengar semua itu ya tentu saja mereka paham betul. Orang Farisi kan ahli Taurat ya. Kalau berdasarkan firman Tuhan jelas ya. Tapi kan mereka masih semacam menawar ya dan mengatakan, nah, kalau begitu apa sebabnya Musa memerintahkan untuk membuat surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak terkasih, ini ada masalah ya, kecenderungan kita itu, dan semuanya kan yang penting legal ya. Itu masalah bahwa itu sesuai dengan kebenaran kodrati atau adikodrati itu lain cerita, yang penting dilegalkan ya. Seperti sekarang ini orang sedang berjuang sibuk dengan pernikahan LGBT ya kan gitu. Yang penting kan legal gitu, nggak masalah apakah itu sesuai dengan kodrat atau tidak, yang penting legal gitu. Nah, menanggapi hal itu Yesus menegur dengan keras ya. Ya, hal itu terjadi, Musa berkata demikian itu ya karena ketegaran hatimu mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejatinya sejak semula Tuhan tidaklah menghendaki demikian. Bapak Ibu saudara-saudari, jelas bagi kita ya. Jadi sebenarnya kalau ada perkawinan yang tidak monogami ya, atau perkawinan poligami dan lain sebagainya ya, poliandri, itu sebenarnya karena ketegaran hati kita, karena ketegaran hati manusia ya, yang membuat aturannya sendiri dan membuat dasar sendiri tentang hubungan suami istri. Tapi sebenarnya dari pihak Allah tidaklah demikian. Nah, Yesus membuat semacam kekecualian ini ya, dia mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Bagaimana Bapak Ibu mau ditafsirkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Membuat kekecualian tentang perzinahan. Jadi kehendak Allah bagi pernikahan adalah satu pasang, satu pernikahan untuk seumur hidup ya. Tetapi di sini ya
terhadap ini semua, Yesus memberi satu pengecualian, yaitu perzinahan. Bapak Ibu, perzinahan itu dalam bahasa Yunani itu pomea namanya ya. Jadi itu sebenarnya meliputi segala macam bentuk kebejatan seksual ya. Dan oleh karena itu perceraian diizinkan apabila telah terjadi kebejatan seksual. Nah, berikut ini ada beberapa fakta Alkitabiah yang penting mengenai perceraian itu. Nah, termasuk di dalam Injil hari ini yang kita dengar, ketika Yesus mengecam perceraian, yang dikecam itu bukanlah perpisahan karena zina, tetapi melainkan perceraian yang diizinkan dalam masa Perjanjian Lama. Jikalau suami menemukan bahwa istrinya tidak perawan lagi setelah upacara pernikahan diadakan, seperti dicatat dalam kitab Ulangan juga, Allah menginginkan agar dalam kasus semacam itu pasangan suami istri itu tetap bersatu, jadi bukan bercerai. Akan tetapi ia mengizinkan perceraian dalam kasus semacam itu karena orang sudah keras hatinya. Nah, jadi kita sekarang bisa mengerti sekali lagi ya, bukannya bahwa Yesus itu tetap mengizinkan kalau ada perzinahan. Tidak, Yesus tetap mengarahkan supaya orang tetap bersatu. Yang kedua, dalam kasus perzinahan sesudah pernikahan dalam hukum Perjanjian Lama mengizinkan terputusnya hubungan pernikahan itu dengan menghukum mati kedua belah pihak yang bersalah. Ya, tentu saja kalau praktek seperti ini zaman sekarang juga kita tidak mengizinkan ya. Nah, hal ini akan membebaskan orang yang tidak berdosa untuk menikah kembali. Jadi fakta-fakta itu terjadi seperti itu. Yang ketiga, di bawah perjanjian yang baru, syarat-syarat bagi orang-orang percaya itu sama saja. Jadi di zaman Yesus sebenarnya syarat-syarat untuk perjanjian itu sama ya, tidak dibeda-bedakan. Sekalipun perceraian adalah peristiwa yang menyedihkan, ketidaksetiaan dalam hubungan pernikahan merupakan dosa yang begitu kejam terhadap pasangan dalam pernikahan. Maka Kristus menyatakan pihak yang tidak bersalah berhak untuk mengakhiri pernikahan itu dengan menceraikan pasangannya. Ya. Dan uraian Santo Paulus dalam mengatakan mengenai pernikahan dan pembelotan menunjukkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan juga apabila pasangan yang belum beriman pergi meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, jadi hari ini kita bicara tentang hubungan suami istri. Kita tahu juga dalam hubungan suami istri tidak mungkin tidak ada persoalan, ya kan? Pasti ada masalah. Tetapi apakah jalan perceraian itu adalah jalan yang harus ditempuh? Tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang demikian itu. Namun ada hal-hal tertentu yang perlu diperhitungkan dan beberapa hal. Tapi pada akhirnya Yesus pada hari ini mau mengatakan, kalau kita merasa atau menilai bahwa orang yang menceraikan itu merasa tidak berbuat dosa, Yesus mengatakan tadi dalam Injil, ya orang yang menceraikan istrinya karena zina dan menikah lagi, itu juga adalah orang yang sama-sama berzina. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, hal seperti ini ya tidak gampang kita pahami. Makanya tadi murid-muridnya merasa, Yesus, ya kalau demikian itu sebaiknya mengenai hubungan suami istri sebaiknya ya kita lebih baik jangan kawin. Kenapa? Ya karena pasti tidak mungkin tidak ada persoalan ya, apalagi dengan alasan apa saja pasti terjadi perceraian. Tidak ada itu pernikahan yang langgeng itu ya. Nah, seperti pandangan yang pesimis dan sungguh-sungguh bahwa mereka mengatakan ya perkawinan akhirnya bukan satu jalan yang patut dipilih karena pasti tidak akan jadi sempurna dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ya, Yesus mengatakan bahwa
tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya, Yesus mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Artinya ya dari kodratnya memang sebenarnya tidak dapat mengemban tugas tanggung jawab sebagai suami istri. Ya. Dan juga dikatakan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini berarti suatu orang dipaksa atau dibuat oleh orang lain tidak bisa menikah. Dan ada orang yang membuat dirinya sendiri demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Nah, yang ketiga ini memang orang menyadari ya, saya memang tidak memilih jalan perkawinan yang luhur itu, tetapi saya memilih jalan untuk hidup sebagai diri saya sendiri, tetapi bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi juga untuk kepentingan kerajaan surga. Lalu Yesus mengatakan pada bagian akhir Injil ini, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, semoga firman Tuhan hari ini ya mencerahkan kita. Romo yakin ya, kadang-kadang kita ngobrol di ruang makan itu ya, hidup perkawinan itu sangat pelik ya, sangat rumit gitu ya. Tetapi kita juga melihat keindahannya ya, melihat orang tua kita yang setia, walaupun mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi mereka itu bisa hidup bersama, membesarkan anak-anak. Bahkan anaknya bukan hanya satu, ada yang 10, ada yang 5 ya. Tapi mereka bisa eksis. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah tadi, semoga ya apa yang dikatakan Yesus, barang siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Semoga kehidupan keluarga Bapak Ibu semua dilanggengkan. Kalau ada masalah, semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dengan pengampunan. Dan juga tidak sembarangan orang mau bercerai dan ini dan itu. Masalah selalu ada. Dan mari kita menghadapinya, memecahkannya dalam menghadirkan Tuhan, membuka hati untuk pengampunan, dan juga senantiasa terbuka terhadap berbagai macam perubahan dan keunikan masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.